Mau menjadi seorang broker properti dan memiliki kantor atau office, apakah itu harus disertai dengan legalitas? Simak terus videonya. Selamat datang di channel Catatan Kreatif. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan atau akan membalas pertanyaan dari salah satu subscriber. Nanti saya tampilkan di sini. Itu yang menanyakan tentang apakah ketika kita mau mendirikan atau menjadi seorang broker properti atau agent properti dan memiliki office, itu harus sudah dilengkapi dengan legalitas. Pertanyaannya keren sekali. Oke, langsung saya jawab aja biar nggak terlalu panjang dan nggak bertele-tele. Bahwa sebelum saya jawab, saya akan mengatakan bahwa teman-teman ya, kalau mau bantu jawab silahkan tolong dijawab bahwa ketika kita punya kendaraan, anggap aja kita punya motor nih, motor atau mobil. Kira-kira beli motornya dulu atau beli SIM-nya dulu? Ayo saya hitung 1, 2, 3 sampai 10 ya. Kalau ada yang mau bantu jawab, langsung jawab di kolom komentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ada yang balas atau sudah ada yang komentar? Ketika kita memiliki kendaraan atau kita mau keinginan memiliki kendaraan, nah itu apakah kita beli kendaraannya dulu atau beli SIM-nya dulu? Oke, kembali ke laptop. Permasalahan di sini adalah broker properti. Apa itu broker properti? Saya sudah banyak banget membuat video tentang apa itu broker properti dan kinerjanya seperti apa broker properti. Nah, apakah ada hubungannya dengan legalitas? Wah, sangat ada hubungannya, sangat erat sekali, karena di sini akan melibatkan banyak hal dan pasti urusan hukum juga ada. Sehingga kita harus benar-benar melek, kita harus benar-benar tahu tentang legalitas demi keamanan kita dalam bekerja. Itu wajib kita ketahui. Nggak ada yang mengatakan bahwa nggak perlu, nggak, salah. Wajib kita ketahui. Hanya saja yang jadi permasalahan adalah, atau kita kembalikan nih. Saya sebelum melanjutkan saya akan disclaimer ya, bahwa ini pendapat saya ya, pendapat saya secara personal. Saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan kami atau Omah Properti. Omah Properti ya. Ini Instagramnya Omah Properti, Facebooknya Omah Properti. Dulu Omah Properti juga punya website, cuman websitenya dibredel sama hacker. Akhirnya semua diambil, sampai sekarang saya harus mulai pelan-pelan dulu, pelan-pelan untuk memulainya. Belum saya publish sih, masih saya konsep. Nah, jadi gini, esensi dari seorang broker properti atau kerjaan broker properti itu apa? Itu yang perlu dipahami dulu. Itu yang pertama. Ketika itu sudah paham tentang broker properti, kinerjanya seperti apa, baru berpikir untuk tahap selanjutnya. Yang jadi pertanyaan adalah gini, ketika kita baru mau mulai jadi broker properti, apakah kita mesti langsung dapat penghasilan? Tidak. Kita harus berdarah-darah dulu. Kita harus mencari objek atau listing. Kita harus menjual atau mencari buyer. Ini dua hal ini aja sudah sangat berat banget, dan dibilang berat sih berat, dibilang enteng. Tapi ketika kita sudah mendeklarasikan bahwa kita mau membentuk atau menjadi broker properti secara independen atau berdiri sendiri, syukur-syukur alhamdulillah kita bisa mempunyai office. Itu berarti kan harus pengeluarannya banyak, iya kan? Buat office-nya sendiri itu sudah kerjaan, udah biaya sendiri. Nah, memperkenalkan diri kita menjadi broker aja sudah biaya sendiri loh. Sudah biaya sendiri. Satu, kita harus belajar co-branding, kita harus belajar personal branding, kita harus membranding diri kita. Atau ketika kita mau memiliki brand sendiri, bukan personal ya, brand sendiri,
di office-nya tersebut, itu kan kita harus memperkenalkan apa untungnya dari semua ini, ya untuk memudahkan orang mengetahui tentang kerjaan yang kita jalankan, kan gitu. Ini baru menjadi broker propertinya. Itu aja sebuah sekerjaan sendiri. Ya bayangkan aja, nggak mungkin bahwa kita baru aja bangun tidur, saya mau jadi broker properti atau agen properti independen, dan saya akan memiliki kantor. Ketika kita mulai orang mana ada langsung percaya begitu aja? Mungkin bisa. Beberapa gelincir orang akan percaya, tapi ingat, orang itu tidak akan pernah 100% mempercayakan objek itu ke kita kalau kita belum memiliki track record atau branding yang bagus tentang diri kita, yaitu personal branding. Saya nggak akan bahas tentang branding, nggak akan bahas tentang personal branding. Kembali lagi ketarik bahwa kita menjadi broker properti aja sudah satu kerjaan sendiri, satu biaya sendiri, dan itu nggak sedikit loh. Kita membranding itu nggak sedikit. Kita harus kenal sosmed, kita harus menjamu teman untuk ngobrol, untuk cari tahu, untuk mencari listing di awal. Terkecuali ketika kita sudah memiliki teman, dan teman itu atau klien atau saudara atau siapapun menaruh objek ke kita, secara otomatis kita harus mengenal sosmed. Sosmed juga sama. Kalau cuman yang free, itu perkembangannya akan lambat. Kecuali kita konsisten, tiap jam berapa, tiap hari, tiap jam, tiap menit kita terus. Tapi kalau terus-terusan kita sodori terus, itu kan ya blokek konco-konco, atau teman-teman juga blokek kan gitu. Nah, dari situ kita harus mengeluarkan biaya untuk premium. Biaya itu, iya kan? Nah, ini gambaran simpelnya seperti itu ketika kita mau broker propertinya. Nah, kalau untuk office-nya bagus banget. Office juga harus kita menyediakan macam-macam, kayak contoh meja, kursi, komputer. Itu harus ada, listrik, air, dan bayar tiap bulannya. Ya kan? Belum lagi internet untuk memudahkan kita menyebarkan list. Disinilah saya mengatakan bahwa kalau saya disuruh milih beli kendaraan dulu atau beli SIM dulu, maaf Pak Polisi, saya mendingan beli kendaraan dulu. Kenapa? Kendaraan akan saya pakai dan akan saya maksimalkan untuk mendapatkan lisensi atau SIM. Dari mana? Ya kan fungsinya kendaraan untuk apa? Untuk bekerja. Setelah bekerja saya punya uang, saya baru akan beli SIM. Begitu juga sama dengan ketika kita mau mendirikan kantor broker properti. Nah, jadilah kita broker properti dulu. Jadilah broker properti. Ketika kita sudah ada duit, enggak apa-apa, kita perbaiki kantor pelan-pelan, lengkapi kantor, baru kita mengurus legalitasnya sebagai jasa atau menjadi agen properti. Legalitasnya apa aja? Macam-macam. Mau gabung sama RMB juga bisa, itu fungsinya juga banyak, nanti akan berkembang sendiri. Mau melegalkan atau hak cipta tentang nama brokernya itu juga bisa. Banyak kok, banyak. Dan itu apa membutuhkan biaya? Membutuhkan biaya semuanya itu. Makanya ambilkan biaya itu dari mana? Dari hasil dari broker properti itu. Kembali lagi bahwa kalau saya lebih baik action dulu, bekerja dulu. Jadilah broker properti dulu, mencoba untuk kesana sini cari listing dan mendapatkan buyer, dan alhamdulillah syukur-syukur mendapatkan hasil yang setimpal, sehingga hasil itu bisa dibagi untuk keperluan apa. Beda cerita ketika masnya atau bapaknya atau mbaknya sudah kaya raya. Kaya raya pun pasti ada hitungannya melihat kondisi saat ini seperti ini. Begitu. Oke? Jadi kesimpulannya adalah, apakah ketika kita mau menjadi broker properti dan memiliki kantor, itu harus mengurus lisensi? Menurut saya harus. Tapi seperti yang pertama. Seperti apa? Ya seperti tadi yang saya jelaskan. Kita harus bekerja dulu, mati-matian, jangan ngutang hanya untuk lisensi, jangan ngutang hanya untuk keperluan equipment. Jadi
mendingan kalau mau mengutang adalah maksimalkan untuk pemasaran kalau mau ngutang. Tapi kalau enggak ya udah janganlah, jalankan apa adanya. Begitu aja teman-teman. Semoga gambarannya bisa masuk dalam pola pikir bahwa intinya adalah kita no action no money. Saya Adit Numan, see you next, bye.